Hai semuanya, ketemu lagi. Kalau ngebahas Gampla, keluaran non Bandai atau yang biasa kita sebut kit bootleg, emang kadang buat rada cemas ya. Terutama karena harga yang ditawarkan bisa jauh di bawah kit originalnya dari Bandai. Di sini aku akan ngebahas 7 kit bootleg yang bisa kalian coba untuk yang punya budget 500.000 ke bawah. Disclaimer dulu ya. Kit yang ada di list ini masuk dalam kategori kit bajakan, jadi buat kualitas tentu akan di bawah kit originalnya. Jadi buat ekspektasinya bisa diturunin kalau dibandingin kit original dari Bandai. Dan juga kit yang aku rekomendasiin di sini cuma dari kit yang aku punya atau udah pernah aku rakit ya. Jadi kalau ada kit yang kelewat bisa komen di bawah. Buat yang minat sama kit yang aku bahas di video ini, nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi video ya. Untuk penjelasan lengkap dari masing-masing kit video ini sudah ada reviewnya yang juga nanti bakalan kusertain di setiap segmennya. Selamat menonton! Buat di urutan ke-7, di sini ada MG Strike dari Daban Model. Buat kitnya ada beberapa versi, mulai dari L-Strike Remaster yang sama kayak punya Bandai, dan juga ada yang pakai senjata dari Launcher Strike dan Sword Strike kayak yang ada di video ini. Kit ini punya snapit yang lumayan aja, jadi buat perakitannya bisa siapin kikir biar snapitnya lebih enak pas dipasangnya. Setelah selesai dirakit, tampilan kit ini udah sama kayak MG Strike Remaster dari Bandai yang harganya sekitar 2 kali lipatnya. Tapi buat kekokohan kitnya masih di bawah versi Bandainya ya, karena masih banyak part yang mudah lepas dan joinnya yang terasa lebih loose. Tapi untuk kit dengan bandrol harga di bawah 400.000, menurutku kit ini sudah cukup bagus untuk dikoleksi. Selain itu, aksesoris dari kit ini juga kompatibel sama MGL Strike dari Bandai, yang ngebuatnya semakin terasa worth it. Selanjutnya, di sini urutan ke-6 masih dari versi Gundam Strike juga, tapi kali ini dari seri Gundam Build Factor, yaitu MG Build Strike Gundam Full Package. Walau memakai part inner frame yang kebanyakan sama dengan Strike Remastered Daban, kit ini snapitnya terasa lebih baik dibandingkan versi Gundam Strike-nya. Untuk pewarnaan kitnya juga terasa lebih cerah dengan penambahan warna merah dan kuning di armor bahu dan juga biru pada lututnya, serta support unit berupa pesawat yang berwarna biru cerah membentuk kit ini lebih colorful dibandingkan Strike standar. Selain itu, gimmick modular pada senjatanya juga menambah playability kit ini. Buat harganya, kit ini sedikit lebih mahal dibandingkan Strike standar, yaitu sekitar 370.000. Walau sedikit lebih mahal dari Strike sebelumnya, kit ini punya tampilan yang lebih menarik perhatian dan juga kualitas kit yang overall lebih bagus. Lanjut ke urutan kelima, di sini ada MG Gundam Unicorn, masih dari pabrikan Daban Model juga. Buat kit ini variasinya ada banyak ya, dan rata-rata harga kitnya di bawah 500.000 untuk variannya. MG Gundam Unicorn dari Daban Model ini kit yang bukan buat banyak di pose ya, melainkan kit yang lebih diperuntukkan buat di display. Karena memang nilai jual terbesar dari kit ini ada pada tampilannya. Buat snapitnya, kit ini cukup keras. Jadi buat yang minat kit ini bisa disiapin kikir buat pas ngerakitnya biar snapitnya nggak terlalu keras. Untuk artikulasi kit ini cukup parah dan pose yang bisa dilakuin itu juga terbatas banget. Tapi kalau udah diberdiriin dipajangan sama kit MG lain, kit ini bakal lumayan menarik perhatian karena ukuran dan juga desain yang unik khas Gundam Unicorn. Kita lanjut ke urutan keempat. Di sini ada MG Gundam Dynamesh dari Daban. Kit ini berkebalikan dari MG Unicorn yang kita bahas sebelumnya ya.
dimana poin plus dari utama kit ini ada di playability-nya. Kit ini punya ring yang cukup luas di setiap sendinya, dan aksesoris yang disertakan juga mendukung kit ini buat di pose-pose. MG Dynamesh ini juga sudah memakai standar baru MG generasi baru, dimana kitnya udah nggak pakai polycap lagi buat bagian sendi. Jadi pas awal dirakit, kit ini akan terasa bener-bener solid dan enak buat diposein. Tapi buat kit punyaku, setelah sering dipose, kekokohannya kitnya udah lumayan ngedrop. Beda sama MG Gundam Kyrios keluaran Bandai yang joinnya itu masih seret sampai sekarang, padahal pakai inner frame yang sama-sama tanpa polycap. Tapi walau nggak sesolid pas pertama dirakit, MG Dynamesh ini tetap asik kok buat diposein. Lanjut, ke urutan ketiga di sini ada MG Double Racer, masih dari pabrikan double model juga. Kit ini ngejiplak kit MG Double Racer dari Bandai dan mendapatkan cetakan baru di tahun 2021 kemarin. Walau nggak seluas MG Dynamesh, tapi kit ini punya artikulasi yang udah bagus banget buat ukuran kit MG. Selain artikulasinya yang bagus, kit ini juga punya aksesoris yang melimpah. Bahkan sampai efek dari senjatanya juga didesain khusus buat kit ini. Selain itu, buat treatment standar kit MG sudah dipenuhi oleh kit ini, mulai dari standar perakitan sampai dengan separasi warnanya yang udah nggak perlu pakai stiker kecuali di bagian mata dan detail di bawah kondensernya. Buat snapitnya, kit ini standar aja, nggak terlalu keras tapi nggak seempuk kit dari Bandai juga. Jadi buat yang minat kit ini bisa lebih hati-hati pas ngerakitnya ya. Memasuki urutan kedua, di sini ada kit dari pabrikan Supernova yaitu MG Heavy Arm Custom. Kit ini dirilis dengan dua tipe dan juga dua varian warna. Dan buat kit yang aku punya ini adalah varian yang dilengkapi gear unit dengan skema warna Gundam Wing TV version. Gundam Heavy Arm dari Supernova ini juga dilengkapi banyak extra part armor. Jadi kalau kita mau ngebuat Heavy Arm-nya dengan skema warna yang berbeda, itu bisa banget. Selain itu, kit dari Supernova ini punya detail dan kualitas plastik yang sedikit di atas kit Daban. Cetakan kitnya juga cukup rapi dan snapitnya lumayan empuk, walau nggak sepresisi punya Bandai. Buat kekokohannya, kit ini cuman standar aja ya. Dan karena aksesorisnya itu cukup berat, ngebuat kit ini cepet letoy kalau lama dipajang dengan semua aksesoris yang terpasang. Selain senjatanya, kit ini juga punya aksesoris yang unik berupa dua topeng badut yang menambah kesan misterius dari kit ini. Dan di urutan pertama ada High Resolution model Gundam Astra Frame dari pabrikan Mr. Model atau MGH. Di antara semua kit bootleg yang masuk daftar ini, kit ini yang punya separasi part paling bagus yang bahkan matanya pun gak butuh stiker lagi. Selain separasi warna yang bagus, kit ini juga punya ring artikulasi yang paling luas dibandingkan semua kit yang masuk daftar ini. Untuk penampilannya juga udah gak perlu dilakukan lagi. Kit ini mengambil desain high-res Astra Frame dari Bandai yang hanya diberi pembeda pada finishing plastiknya. Snapit kit ini juga udah enak banget dan hampir nyamain Bandai. Untuk aksesoris kit ini punya semua aksesoris basic dari Astra Frame seperti beam saber, beam rifle, perisai dan satu buah katana plus ditambah satu buah action base yang tidak didapat pada paket pembelian high-res Astra dari Bandai. Oke, sampai di sini dulu buat rekomendasi kit bootlegnya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini sepanjang tahun 2022. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah buat kita semua. Dan semoga tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, serta menjadi tahun yang membahagiakan buat kita semua. Sampai jumpa di tahun 2023 dengan semangat yang baru, resolusi yang baru, dan juga pencapaian yang baru. Untuk kita semua, selamat tahun baru!